Oke, teman-teman investor, pernah nggak sih lihat laporan keuangan perusahaan, terus pusing sendiri sama deretan angkanya? Nah, hari ini kita bakal belajar bareng cara membaca cerita di balik angka-angka itu. Kita akan pakai studi kasus nyata, yaitu dari PT Himalaya Energi Perkasa Tbk, atau yang kodenya HADI. Nah, ini nih, pertanian sejuta umat kan? Gimana sih cara tahu harga wajar sebuah saham? Banyak banget yang ngandelin rumor atau katanya sih bakal naik. Tapi investor yang cerdas tahu, jawaban yang sebenarnya itu nggak ada di sana. Jawaban itu tersembunyi, hitam di atas putih di dalam laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini roadmap kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita kenalan sama si HD ini. Habis itu, kita ronsen isi dompetnya, kita lihat mesin uangnya jalan atau enggak, lalu kita coba bikin diagnosis kesehatannya, dan yang paling penting, di akhir Anda bakal punya peta buat melakukan ini semua sendiri. Sip, mari kita masuk ke bagian pertama. Gini, anggap aja setiap saham di bursa itu punya cerita. Ceritanya unik, tapi nggak ditulis pakai huruf, melainkan pakai angka. Yah, bener banget. Laporan keuangan itu ibarat autobiografi yang ditulis sendiri sama perusahaannya. Nah, tugas kita ini jadi detektif. Kita harus bisa baca bahasa rahasia mereka, yaitu bahasa angka. Dengan begitu, kita bisa paham, ini perusahaan dulunya gimana sih? Sekarang kondisinya kayak apa? Dan kira-kira ke depannya mau kemana? Oke, sekarang waktunya kenalan sama pasien kita hari ini. Inilah dia PT Himalaya Energi Perkasa Tbk, atau kita panggil aja HD. Anggap aja HD ini kelinci percobaan kita, tempat kita praktek langsung semua teori yang ada. Lihat deh profilnya. Ada kode emiten, sektor, subindustri, tapi coba deh lihat baris paling bawah. Itu dia, papan perdagangan, pemantauan khusus. Ini petunjuk pertama kita nih. Ini kayak yellow flag dari bursa. Artinya, ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Biasanya status ini muncul kalau perusahaan punya masalah keuangan yang cukup serius. Jadi ini sinyal buat kita untuk pasang kacamata detektif lebih tebal lagi. Oke, investigasi kita mulai dari sini. Kita buka peta harta karun, atau lebih tepatnya, peta harta dan utang. Namanya neraca keuangan. Gampangnya, ini tuh kayak foto snapshot isi dompet perusahaan di satu waktu. Isinya apa aja? Ya, semua yang dia punya dan semua yang dia utang. Yang pertama, aset. Aset itu, ya simpelnya semua harta yang dipunya perusahaan. Apa aja? Ya macam-macam. Dari mulai duit di bank, gedung, mesin-mesin, sampai piutang ke pelanggan. Pokoknya semua yang jadi kekayaan perusahaan. Nah, ini dia petunjuk kita yang kedua. Lihat angkanya. Total aset HD itu turun loh dari 13,6 triliun di 2024, jadi 10,1 triliun di 2025. Langsung muncul pertanyaan kan di kepala, loh, kok hartanya nyusut? Kemana perginya harta perusahaan ini? Yuk kita cari tahu lagi. Oke, sekarang sisi baliknya. Kalau tadi harta, sekarang utang. Namanya liabilitas. Ini ya semua kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Entah itu utang ke bank, utang ke supplier, atau bahkan gaji karyawan. Pokoknya semua yang jadi beban keuangan. Tapi tunggu dulu. Lihat deh. Ternyata utangnya HDI juga turun. Dari 1,7 triliun jadi 1,4 triliun. Sekilas ini kan berita bagus ya. Wah, utangnya berkurang. Tapi, jangan buru-buru senang. Investor yang jeli nggak akan lihat satu angka doang. Kita harus lihat the big picture-nya. Dan inilah gambaran besarnya. Namanya ekuitas, atau gampangnya harta bersih. Rumusnya simpel, aset dikurangi utang. Dan disinilah ceritanya jadi jelas. Ekuitas HED ternyata anjlok dari 11,8 triliun di tahun 2024, sekarang tinggal 8,7 triliun. Nah, ini konfirmasi, harta perusahaan ini beneran lagi terkikis. Oke, tadi kita udah lihat foto snapshot-nya. Sekarang, kita mau nonton filmnya. Kita mau intip dapurnya, mesin uangnya. Apakah mesin ini lagi nyetak duit atau malah ngebakar duit? Mari kita lihat laporan laba ruginya. Wah, ternyata ada kabar baik juga loh. Coba lihat. Penjualannya HD ternyata naik dari 3,96 triliun jadi 4,23 triliun. Artinya apa? Artinya bisnisnya masih jalan, produk atau jasanya masih laku. Oke, so far so good kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau penjualan naik, berarti perusahaannya pasti untung dong? Hayo, ini nih jebakan Batman buat investor pemula. Penjualan itu baru cerita di halaman pertama. Yang paling penting itu cerita di halaman terakhir. Setelah bayar ini itu, sisanya berapa? Dan, jeng, ini dia jawabannya. Ini titik krusialnya.
Walaupun penjualannya naik, ruginya malah bengkak. Dari rugi cuma 681 miliar, sekarang jadi rugi 3,06 triliun. Ini artinya apa? Artinya mesinnya emang jalan, tapi boros banget. Tiap dapat duit, yang dikeluarin malah lebih banyak. Oke, sekarang kita pakai jubah dokter. Kita udah kumpulin semua gejalanya kan? Hartanya turun, ruginya malah naik gila-gilaan. Sekarang waktunya kita gabungin semua petunjuk ini dan kita bikin diagnosisnya. Tapi tunggu, sebelum kita kasih vonis, ada satu angka lagi. Angka ini sering banget kelewat sama orang, padahal ini kayak rapor kumulatif perusahaan dari sejak pertama kali berdiri. Angka paling jujur, yang nggak bisa bohong. Dan inilah dia, saldo laba. Tapi buat HD ini namanya akumulasi kerugian. Lihat angkanya, minus 207,9 triliun rupiah. Ini tuh artinya sepanjang sejarah perusahaan ini berdiri, total kerugian yang mereka kumpulin itu segitu banyaknya. Ini kayak bawa tas ransel yang isinya batu. Berat banget. Jadi, kalau kita rangkum, diagnosisnya gini. 1, harta bersihnya makin tipis. 2, mesinnya boros, lebih banyak bakar duit daripada menghasilkan. 3, dia punya utang rugi dari masa lalu yang gede banget. Dan 4, ya pantas aja bursa ngasih status pemantauan khusus. Semua ceritanya nyambung kan? Oke, kita udah bedah HD habis-habisan. Tapi ingat, tujuan kita bukan buat ngejudge HD ya. Tujuannya adalah supaya Anda sebagai investor punya senjatanya, punya cara berpikirnya. Jadi gimana caranya Anda bisa lakuin ini ke saham lain yang lagi Anda incar? Ini dia 4 langkah simpel yang bisa Anda pakai. 1. Cek isi dompetnya lewat neraja. Sehat nggak perbandingan harta sama utangnya? 2. Intip mesin uangnya. Penjualannya gimana? Tapi yang lebih penting, ujung-ujungnya untung apa rugi? 3. Cari red flag atau tanda bahaya. Contohnya kayak akumulasi rugi yang tadi. Dan terakhir, yang keempat, ini yang paling penting, you make your own call. Anda yang ambil keputusan berdasarkan analisa Anda sendiri. Pembahasan kita soal HD ini cuma satu contoh, cuma satu cerita. Di luar sana, ada ratusan perusahaan lain dengan cerita mereka masing-masing yang terus diupdate setiap 3 bulan. Nah, sekarang Anda udah punya kunci buat membacanya. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda. Saat Anda buka laporan keuangan berikutnya, cerita apa yang bakal Anda temukan? Selamat berburu cerita.